saudaraku. Haleluya, puji Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan kami yang besar, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tidak ada satupun yang menyamai Engkau, Allah yang kami percayai, yang kami sembah, di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tibalah waktunya kami mau belajar sedikit dari apa yang Engkau sudah taruh dalam hati dan pikiran kami untuk kami beritakan. Kiranya Tuhan menyempurnakan firman-Mu sehingga menjadi berkat kekuatan dalam kehidupan kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur dan berterima kasih buat pertolongan-Mu bagi kami hari ini. Haleluya Tuhan. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Shalom. Ya, malam hari ini saya mencoba untuk memberikan satu pemahaman kepada kita tentang ajaran sesat. Ya, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saat ini di Indonesia itu gempar, ya, gempar. Karena ada satu gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Itu sekarang sudah merebak di Indonesia dan ternyata itu pengikutnya nggak main-main, saudara. Mereka menyusup, masuk ke media sosial, pokoknya masuk mereka ke channel-channel kita, seperti mungkin ke Facebook kita, ke Messenger kita, dia ke WA kita, ya. Ini membuat saya bertanya-tanya. Ya, ternyata ini muncul dari Tiongkok sana, saudara, dari Cina sana mungkin itu ya, nggak tahu Cina apa Tiongkok itu sama aja saya kira. Jadi menganggap ada seorang wanita, ini titisan daripada Yesus Kristus itu, yang dimana dia sudah datang ke dunia. Jadi inkarnasinya Yesus, seperti itu kira-kira, saudara. Dan ini membuat saya bertanya, membuat saya berpikir, wah kok luar biasa seperti itu ya. Oleh karena itu kita perlu mewaspadai hal-hal semacam ini, saudara. Belum lagi saksi-saksi Yehova. Kitab kita mungkin sama dengan mereka. Tidak ada bedanya. Tapi ada pemahaman-pemahaman yang dimana mereka menyatakan bahwa Yesus itu nggak terlalu istimewa di pemandangan mereka. Karena Yesus itu hanyalah manusia biasa yang tidak berbeda dengan kita pada umumnya. Nah, ini juga harus kita waspadai, saudara-saudaraku. Oleh sebab itu, malam ini saya mencoba untuk berbagi kepada kita semua tentang bagaimana kita mensiasati ajaran-ajaran sesat yang saat ini kalau kita nggak pintar-pintar mensiasatinya, kita juga bisa terhanyut, ya. Terhanyut ikut arus yang kotor itu, saudara-saudara. Karena di arus yang kotor itu tentu banyak lumpur, banyak sampah, banyak di situ yang bau-bau yang nggak menyenangkan. Itu yang akan disodorkan kepada kita. Dan jauh dari kata firman yang murni. Nah, di dalam kitab 2 Yohanes pasal 1 ayat 7, saudara, berkata begini. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Apa yang dapat kita tangkap dari ayat ini, saudara-saudara? Saya menyimpulkan ada dua hal dari ayat yang barusan kita baca ini. Yang pertama, siapa yang tidak mengakui bahwa Yesus Sang Juru Selamat itu Allah sendiri, maka ia sesat. Yang kedua, saudara, yang tidak mempercayai bahwa Allah adalah Yesus yang menjelma menjadi manusia, maka ia, saya pastikan, sesat. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Alkitab memperingatkan kita tentang adanya nabi-nabi palsu
dan guru-guru palsu, di mana mereka mengajarkan hal-hal yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Bahkan saudaraku, mereka mengadakan tanda-tanda dahsyat. Mereka mendemonstrasikan mujizat-mujizat. Di pemandangan manusia, manusia pasti akan kagum. Ibarat kita menonton sebuah akrobat atau sebuah permainan sulap, saudara. Namun semua itu dipakai untuk menyesatkan orang-orang pilihan Tuhan. Ini yang harus kita sadar, saudara-saudara. Oleh karena itu malam ini saya mengajak kita semua untuk mewaspadainya. Sungguh-sungguh mewaspadainya. Serius sekali mewaspadainya, saudara. Apa sih yang dapat kita jadikan referensi bahwa ajaran-ajaran tertentu itu sesat? Tentu saya punya alasan, saudara-saudara. Kalau saya berani mengatakan itu sesat, saya nggak sembarangan ngomong. Tentu standar saya adalah firman Tuhan. Nah, oleh karena itu kita mau gali firman Tuhan ini, walaupun singkat, ya. Di dalam kitab Galatia pasal 1 ayat 6 sampai ayat 7 dengan perikop di sana dikatakan hanya satu Injil. Dikatakan begini, saudaraku, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain. Yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Saudaraku, yang pertama ini, saudara, waspadalah dengan Injil lain, saudaraku. Seperti saat ini, ya, ada sekelompok orang, ya, selalu menyerang umat-umat percaya, menyerang orang-orang kita yang sudah percaya kepada Yesus dengan memakai Injil Barnabas. Mereka gencar menyerang kita memakai Injil Barnabas untuk mengaburkan Injil yang sebenarnya, saudara-saudara. Nah, Injil Barnabas adalah Injil yang tidak pernah mendapat tempat dalam pengiringan kita akan Tuhan. Nah, saudaraku, bagiku ya sangat mudah sekali menyalahkan Injil Barnabas tersebut. Karena bagiku Injil Barnabas itu tidak ada bedanya dengan Injilnya Tommy, Injilnya Pak Leman mungkin, Injilnya Pak Sony, Pak Eprianto, Injilnya Pak Heri, atau Injilnya Pak Martin, atau Injilnya Ibu Lydia. Dan tegas saya katakan itu bukan Injil Kristus. Injil Pak Tommy bukanlah Injil Kristus. Injil Barnabas bukanlah Injil Kristus. Ya. Di dalam kitab Galatia pasal 1 ayat 8 sampai 9 di sana menjelaskan, saudaraku, segala bentuk pengajaran yang menyimpang dari keutuhan Alkitab atau menambahkan wahyu dengan tafsiran-tafsiran yang salah adalah sesat dan terkutuk. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tentu kita tidak ingin hanya karena kita salah mengambil langkah, kita menjadi orang yang terkutuk pada akhirnya. Yang kedua, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di dalam kitab Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 firman Tuhan berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Dan itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Apa yang mau kita ketahui dari hal ini, saudara-saudaraku? Oh, di dalam hal ini tentu yang kita tangkap adalah ternyata ada orang yang mengatakan, bisa kok kita selamat
Bisa kok kita masuk surga melalui usaha kita sendiri. Saudaraku, di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12, Alkitab di sana tegas mengatakan, mengingatkan kepada kita bahwa segala bentuk pengajaran ya yang menyatakan keselamatan dapat diperoleh dengan usaha manusia adalah sesat. Jadi jika Anda berpikir dengan usahaku aku akan selamat, maka itu sesat. Kenapa saya katakan seperti itu, saudara? Karena hal tersebut sebetulnya orang-orang tertentu itu secara terang-terangan menunjukkan penolakannya yang total, saudara, akan karya korban Kristus di kayu salib. Maka apapun usaha manusia tidak akan mampu membeli surga, saudara-saudara. Apapun usaha manusia tidak akan sanggup untuk membeli keselamatan. Ada yang mengatakan, yang penting aku berbuat baik. Berbuat baik adalah bagus. Tidak ada salahnya, saudara. Itu adalah unsur daripada kasih. Bagaimana kita berbuat baik. Tapi jangan pernah berpikir, kalau kita berbuat baik, terus kita akan masuk surga, saudara. Tidak. Banyak koruptor berbuat baik. Mereka memberikan hasil koruptornya ke panti asuhan untuk membangun rumah ibadah, untuk ini dan itu. Tapi hasil uang dari koruptor. Ada istilah pencucian uang itu, saudara-saudara. Dan lain-lain sebagainya. Saya juga tidak memahami sampai ke sana. Tapi jangan salah, saudara-saudaraku. Jangan karena kita berbuat sesuatu yang itu seolah-olah baik, ya, terus kita berpikir bahwa kita akan masuk atau kita akan diselamatkan oleh Tuhan. Tidak. Berbuat baiklah. Tidak salah, saudara. Itu baik. Itu luar biasa. Karena tidak semua orang bisa berbuat baik. Dan itu adalah ajaran Tuhan. Ya, itu adalah ajaran Tuhan. Nah, makanya saya katakan tadi, apapun usaha kita termasuk berbuat baik tidak akan mampu membeli kerajaan sorga. Itu yang harus kita pahami bersama-sama, Bapak Ibu. Yang ketiga, saudaraku, di dalam kitab, saya baca di dalam kitab Yudas pasal 1 ayat 4. Firman Tuhan berkata begini, saya baca, saudara. Sebab ternyata ada orang, ya, sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, teringat saya apa yang dikatakan dalam kitab Yohanes pasal 20 ayat 28 sampai 29, yang dimana firman Tuhan di sana menjelaskan kepada kita begini, saudara. Segala bentuk pengajaran yang menolak Yesus itu Tuhan adalah sesat. Percaya dan menerima Yesus Kristus Tuhan adalah iman orang percaya yang membawa kita kepada hidup kekal. Kalau sudah begitu, saudaraku, apa yang harus kita waspadai akan ajaran-ajaran sesat tersebut? Maka di dalam kitab Kolose 2 ayat 8 memberitahukan kepada kita, yaitu hanya firman Tuhan yang menjadi
pegangan kita. Lalu bagaimana agar kita tidak diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran sesat tersebut? Saudara bisa baca di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-42. Nah, di sana saudara akan menemukan ya bahwa di sana kita disarankan agar kita tekun tinggal dalam pengajaran rasul-rasul. Nah, oleh karena itu saudaraku, marilah kita mewaspadai, berjaga-jaga, dan pegang teguh yang namanya firman Tuhan tersebut. Mengapa? Karena itulah yang akan mencegah kita untuk kita tidak mudah terpengaruh oleh ajaran-ajaran sesat tersebut. Di dalam kitab 2 Yohanes pasal 1 ayat 9 berkata, setiap orang yang tidak tinggal dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaranku, ia memiliki Bapa maupun anak. Nah, oleh karena itu saudaraku, gereja nggak perlu saling menghakimi hanya oleh karena beda merek. Yang perlu Anda perhatikan cuma 3 hal tadi, saudara-saudaraku. Apakah gereja tersebut adalah gereja yang mengajarkan Injil itu adalah Injilnya Kristus atau Injil-Injil yang lain, saudaraku? Yang kedua, apakah gereja tersebut ajarannya membawa kita lebih dekat kepada Yesus atau justru membuat kita lebih jauh meninggalkan Yesus, berpaling dari Yesus? Dan yang ketiga, apakah ajaran itu menyangkal Yesus? Apakah ajaran itu menyuruh kita untuk meninggalkan Yesus? Itulah yang harus kita waspadai. Doktrin boleh berbeda, karena memang keterbatasan manusia berpikir ya bahwa seseorang memiliki pemahaman yang berbeda, wajar, saudara. Tetapi selama mereka tidak melanggar ketiga hal ini, saudara-saudaraku, saya pastikan Tuhan mengasihi kita. Ya, apakah Injil itu adalah benar Injilnya Kristus? Apakah ajarannya itu membawa kita lebih dekat kepada Yesus atau sebaliknya? Apakah ajaran itu menyangkal Yesus? Apakah ajaran itu meminta kita untuk meninggalkan Yesus? Nah, itulah yang harus kita waspadai, saudaraku, akhir-akhir ini. Kalau kita nggak cermat menyikapinya, saudara-saudara, maka kita akan terhanyut. Kita juga akan ikut arus. Dan kita akan dibelokkan iman percaya kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu, sekali lagi, ya mari kita sama-sama menjaga hati kita, mulai banyak berdoa, banyak baca firman, supaya Tuhan itu memberikan pemahaman-pemahamannya kepada kita, sehingga kita tidak mudah, saudaraku, dipengaruhi, kita tidak mudah diiming-imingi, kita tidak mudah disesatkan, tapi kita menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, yang tidak mudah digoyahkan oleh ajaran-ajaran yang enggak benar tadi, saudara-saudara. Jadi, mari saudaraku, supaya kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan kita Yesus Kristus, yang adalah Allah kita sendiri, dan mempercayai Dia sebagai Tuhan, Sang Juru Selamat, yang menjelma menjadi manusia. Karena dengan cara demikianlah, saudara-saudaraku, maka kita akan beroleh selamat. Terima kasih buat perhatian semuanya. Saya kira itu aja firman yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, dan mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami menaruh
seluruh keberadaan hidup kami dalam pimpinan Tuhan. Apabila ada ajaran-ajaran yang mengganggu pikiran kami, kiranya Tuhan, Engkau memberikan pengertian kepada kami, untuk kami dapat, ya Tuhan, menjelaskan semua itu kepada mereka yang membutuhkan Engkau. Kami percaya Injil adalah kekuatan Allah yang tidak akan pernah bisa digoyahkan oleh si iblis. Dan kami percaya kami akan kuat berpegang teguh pada kebenaran firman-Mu di hari-hari yang jahat ini, Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih buat pertolongan-Mu bagi kami hari ini. Haleluya Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Tommy. Amin. Sabar, atur posisi dulu. Kaku. Ya, tahan aja Bu, tahan. Sakit. Iya, tak. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tarik nafas. Ya, kita masuk di doa syafaat ya. Tuhan beri kekuatan dalam nama Yesus. Saya akan berdoa, Bu Pungki, 1-2 lagu. Mari kita terus waspada. Pada malam hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu, Pak Pendeta Tommy. Tuhan, Engkau tolong kami, berikan hikmat kepada kami, agar kami jangan sampai terjatuh, agar kami jangan sampai tersesat oleh ajaran-ajaran yang menyesatkan iman kami, Bapa. Tuhan, tolong kami, kuatkan iman kami ya Bapak. Tuhan juga berkati Pak Pendeta Tommy. Tuhan, Engkau tolong, baik di dalam pelayanan beliau, di dalam rumah tangga beliau, anak-anak beliau yang masih kecil-kecil juga, Tuhan, Engkau tolong, Engkau berkati. Tuhan, Engkau cukupkan segala kebutuhan Pak Tommy. Engkau cukupkan apa yang menjadi pergumulan Pak Tommy. Dan saat ini juga kami berdoa untuk setiap masalah demi masalah dan juga pelayanan Pak Tommy di desanya yang begitu sejuk. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Pak Tommy boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya dan juga orang-orang yang beliau temui. Bapak, kami berdoa juga untuk Ibu Pungki. Biarlah Tuhan juga tetap memberkati Ibu Pungki. Dan saat ini juga Ibu Pungki masih dalam kelemahan tubuh, dalam masa-masa pemulihan Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan berikan kekuatan, Tuhan menjamahnya, memberikan kesembuhan yang sempurna. Tuhan juga berkati apapun yang menjadi pergumulan Ibu Pungki, dan juga Engkau berkati anak-anak, anak mantu dan cucu, semua keluarga besar Ibu Pungki, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Naungi Ibu Pungki bersama keluarga besarnya, dan juga Tuhan berikan sukacita-Mu kepada Ibu Pungki. Pakai pelayanan Ibu Pungki Tuhan sebagai WL, biarlah pelayanan Ibu Pungki boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang lain, adik kami Mawar juga, yang dalam kehidupan sehari-harinya selalu diwarnai dengan ketidakpastian akan penyakitnya Bapa. Namun bersama Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan menguatkan imannya Tuhan. Kiranya Tuhan kami tetap menunggu mujizat-Mu untuk adik kami Mawar Bapa. Bahwa kami meyakini Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan.
Apapun yang menjadi kerinduan adik kami, Bapa, Engkau mengetahuinya, Engkau merangkulnya, Engkau memberkati rumah tangga dan anaknya ya Bapa. Tuhan, biarlah sukacita yang daripada Tuhan boleh tinggal atas kehidupan adik kami Mawar. Bapak, kami juga berdoa untuk Pak Liman yang masih dalam kelemahan tubuh karena Omikron. Tuhan, tetaplah bersama-sama dengan hamba-Mu ini, hamba-Mu yang begitu setia melayani Engkau Tuhan. Janganlah Engkau tinggalkan beliau Bapa. Biarlah Tuhan Kau memberkati kesehatan beliau, Engkau menjamah beliau, menyembuhkan secara sempurna penyakit dari Pak Liman Bapa. Tuhan juga berkati rumah tangga Pak Liman, istri kekasih, anak-anak dan mantu, cucu-cucu, semua keluarga Pak Liman kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk Pak Hari, untuk kedepannya beliau juga akan merencanakan operasi Bapa. Tuhan kiranya mendahuluinya, Tuhan nantinya sendiri yang akan menuntun tangan-tangan dokter, para perawat, obat-obat yang akan dipergunakan untuk menjadi saluran berkat kesembuhan dari Pak Hari Bapak. Tuhan juga berkati pribadi Pak Hari, berikan sukacitamu kepada Pak Hari, dan juga berkati rumah tangga Pak Hari, berkati karir Pak Hari Bapak. Kami tidak henti-hentinya memohon kepadamu, kiranya Tuhan juga memberkati orang tua kekasih, berikan sukacitamu, berikan kesehatan kepada beliau Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk Ibu Ana, sekeluarga, anak-anak, anak mantu, suami yang saat ini juga mengalami kelemahan tubuh Bapak. Tuhan, tengoklah mereka Bapak. Mereka juga anak-anak-Mu yang begitu setia mengikuti ibadah-ibadah Bapak. Mereka juga anak-anak-Mu Tuhan yang perlu dikasihani ya Bapak. Kami mohon kepadamu, kiranya Tuhan menjamah mereka semua Tuhan satu persatu. Kami mohon kiranya Tuhan juga menguatkan iman Ibu Ana. Biarlah Tuhan Ibu Ana boleh menjadi saksi-Mu di tengah rumah tangganya sendiri. Kiranya Tuhan, Ibu Ana boleh memenangkan jiwa dari suaminya ya Bapak, yang saat ini juga belum mau menerima Engkau sebagai juru selamatnya, dan anaknya juga Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang akan memenangkan mereka, Tuhan sendiri yang akan menyelamatkan jiwa mereka Bapak. Bapak, biarlah Tuhan berkat-berkat-Mu boleh Engkau limpahkan atas kehidupan Ibu Ana sekeluarga bersama keluarga besarnya. Bapak, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang lain, Ibu Neneng yang ada di luar kota sedang menyelesaikan urusannya. Kami mohon kiranya Tuhan juga menolong Ibu Neneng, Tuhan juga memberkati pergumulan Ibu Neneng saat ini ya Bapak. Apapun Tuhan, pekerjaan, apapun yang dilakukan Ibu Neneng saat ini, kami hanya menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang akan campur tangan, Tuhan sendiri yang akan menyelesaikannya untuk Ibu Neneng Bapak. Kami berdoa juga untuk Pak Martin yang saat ini tidak ada bersama-sama dengan kami. Biarlah Tuhan juga menopangnya, Tuhan memberikan kesehatan selalu, di mana Tuhan saat ini Pak Martin sedang ada mengikuti acara keluarga. Tuhan juga memberkati mereka semuanya Bapak. Tuhan, kami berdoa Bapak untuk kota-kota yang saat ini sedang mengalami Omikron terparah ya Bapak. Tuhan kiranya melimpahkan kasih-Mu kepada mereka. Tuhan kiranya memulihkan bangsa dan negara kami ini Bapak. Tuhan kiranya kembalikan bangsa dan negara kami ini kepadamu Bapak. Terjadilah pertobatan massal Tuhan atas bangsa dan negara kami ini Tuhan. Sehingga kami semuanya terhindar dari Omikron ini ya Bapak. Mungkin ini adalah teguran buat kami ya Bapak. Oleh dosa-dosa kami yang selalu melanggar aturan-aturan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami Bapak. Ampuni kami ya Bapak, ampuni kami. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk hamba-hamba-Mu, untuk anak-anak Tuhan yang saat ini terpapar Omikron Tuhan. Kiranya Tuhan,
Engkau memberikan kesembuhan, Engkau menjamah mereka satu persatu, Engkau memulihkan mereka satu persatu ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Malam ini menjadi bagian kami akan istirahat Bapak. Biarlah Tuhan damai sejahtera untuk kami malam ini, melingkupi kami semuanya ya Bapak. Kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Izinkan juga kami esok pagi boleh bangun dengan tubuh yang tergerak hati, dan kami bisa kembali datang menghadap hadirat Engkau. Terima kasih Bapa. Inilah doa syukur dan permohonan kami. Kami hanya beralaskan di dalam nama-Mu saja. Haleluya. Amin. Doa berkat. Mari saudaraku, kita Silakan Pak. akan menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Oleh karena itu, marilah kita pulang ke rumah kita masing-masing, beristirahatlah dengan tenang, damai dalam pelukan Tuhan. Saudaraku, terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih dari putranya yang tunggal yaitu Yesus Kristus, dan biarlah kiranya Allah Roh Kudus menyertai perjalanan hidupmu, baik hari ini, esok, bahkan sampai Maranatha. Ia datang kembali menjemput kita. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, engkau yang diberkati Tuhan. Bersama katakan haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus.